Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Karena sudah banyak banget dari kalian yang ingin request dibuatkan video pembahasan tentang alasan kenapa Sandy turun ke bawah laut dan memilih untuk menetap tinggal di sana. Oke, pada video kali ini, admin akan memberi sedikit penjelasan dari topik yang kalian tanyakan itu. Namun beberapa isi dari penjelasan ini masih bersifat teori yang menjadi alasan kenapa Sandy yang notabene adalah makhluk darat lebih memilih untuk tinggal di bawah laut ketimbang di darat. Dan berikut ini adalah 3 teori yang menjadi alasan kenapa Sandy turun ke bawah laut dan memilih untuk menetap tinggal di sana. 3. Ingin mencari tantangan. Kalian pastinya sudah tahu kan kalau karakter Sandy Cheeks merupakan representasi dari dosa mematikan bernama Pride, yang artinya kebanggaan atau angkuh. Karena sifat alaminya ini membuat Sandy seringkali merasa bangga akan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Lahir dan dibesarkan di Texas tak menjadi jaminan bahwa Sandy betah untuk tinggal di kampung halamannya tersebut. Akibat tidak betah tinggal di daratan membuat Sandy harus turun ke bawah laut untuk mencari tantangan baru di sana. Lalu ada kemungkinan juga sepertinya Sandy bosan dengan kehidupannya di Texas yang hanya melakukan olahraga rodeo setiap harinya. Seperti yang pernah ia katakan pada episode Rodeo Days. Nah, efek dari rasa kebosanan itu membawa Sandy ingin mencari tantangan turun ke bawah laut dan memilih untuk menetap tinggal di Bikini Bottom. Sebab di kota ini terdapat segala macam hal yang sebelumnya tidak pernah ada di Texas, dan sepertinya Sandy juga merasa tertarik dengan kota ini, dengan semua keanehan di dalamnya. Terbukti di beberapa episode sering menampilkan adegan Sandy yang sangat menyukai olahraga ekstrim dan memperagakan gerakan karate. Selain itu, di Bikini Bottom juga terdapat biota laut aneh yang tidak ada di darat. Contohnya seperti cacing besar Alaska yang Sandy dan SpongeBob tangkap ketika pada episode Sandy, SpongeBob, and the Worm. Sejatinya makhluk seperti itu kan hanya ada di Bikini Bottom saja. Mana mungkin cacing besar itu ada juga di Texas. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa Sandy betah tinggal di Bikini Bottom. Selain untuk mencari tantangan, di Bikini Bottom juga terdapat banyak makhluk laut yang aneh sehingga membuat Sandy tertarik untuk menghadapinya. 2. Benci dengan makhluk darat. Kebencian Sandy terhadap makhluk darat pertama kali muncul pada episode Pressure, di mana terdapat salah satu scene yang menampilkan SpongeBob dan kawan-kawan memenuhi tantangan Sandy dengan naik ke daratan dan bertahan di sana selama 1 menit. Namun apa daya, karena mereka semua adalah makhluk laut yang tiba-tiba muncul di pesisir pantai, sehingga kedatangan mereka pun menjadi mangsa bagi burung camar yang mendiami pantai tersebut. Melihat teman-temannya dijadikan mangsa oleh burung camar, Sandy pun tidak tinggal diam. Ia langsung bergegas naik ke daratan dan menghajar kedua burung camar tersebut dengan jurus karate andalannya. Well, walaupun scene ini sepenuhnya adalah parodi menggunakan media boneka, tetapi setidaknya sudah menunjukkan akan rasa kebencian Sandy dengan makhluk darat tertentu yang terasa mengganggunya. Lalu di episode Kenny the Cat, Sandy juga merasa benci dengan tingkah laku Kenny si kucing yang ketahuan berbohong karena menahan nafasnya ketika di dalam air. Walaupun di ending episode ini memperlihatkan scene di mana Sandy yang bersedia menolong Kenny untuk kembali ke daratan, tapi nyatanya kalimat perpisahan yang Sandy ucapkan kepada Kenny adalah menyuruhnya untuk segera pergi dari bawah laut. Nah, teori ini sebenarnya tidak terlalu kuat banget ya guys. Nggak semua makhluk darat juga sih sebenarnya yang Sandy benci. Di beberapa episode juga sering memperlihatkan kedekatan Sandy dengan makhluk darat, seperti pada episode The Way of the Sponge, menampilkan Sandy yang sangat akrab dengan instruktur karatenya yang merupakan hewan berspesies tikus. Lalu di episode Squirrel Record, menampilkan kedatangan sepupu Sandy bernama Earl yang berkunjung ke dalam rumah pohonnya. Dan terakhir pada episode Sandy Teenage, di mana menampilkan kedatangan ketiga ponakan Sandy dari Texas. 1. Melakukan penelitian. Mungkin ini merupakan alasan utama kenapa Sandy turun ke bawah laut. Penyebab kenapa Sandy memilih tinggal di Bikini Bottom adalah karena faktor penelitian ilmiah yang ia lakukan di kota tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Sandy merupakan seorang ilmuwan yang menciptakan banyak teknologi canggih di bawah laut. Kejeniusannya dalam melakukan berbagai macam penelitian tersebut membawanya turun ke bawah laut atas izin dari pemerintah Texas dalam meneliti kota Bikini Bottom yang merupakan nama parodi dari Pulau Bikini Atoll di kehidupan nyata. For your information nih guys, Pulau Bikini Atoll itu merupakan sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Nah, dahulu pulau ini dijadikan sebagai tempat uji coba bahan peledak nuklir oleh militer laut Amerika Serikat. Efek dari bom nuklir hasil pengujian itu berdampak pada lingkungan serta satwa yang singgah di sekitar Pulau Bikini Atoll.
Lalu hal ini juga yang menjadi alasan kenapa para biota laut yang ada di Bikini Bottom itu memiliki perilaku yang aneh dan berbeda dari makhluk laut kebanyakan. Ya, contohnya saja seperti para ikan yang tinggal di Bikini Bottom itu bergerak dengan mengandalkan kedua kakinya sambil berjalan. Dan mereka sama sekali tidak menggunakan siripnya untuk berenang seperti layaknya ikan pada umumnya. Well, admin tahu kok kalau ini adalah kartun. Tapi di balik penggambaran mereka pasti terdapat suatu fakta terselubung di dalamnya. Mungkin saja penyebab kenapa mereka tidak bisa berenang karena adanya dampak dari ledakan nuklir yang membuat sel genetik mereka rusak akibat terpapar radiasi. Nah, hal tersebutlah yang menjadi misi utama Sandy untuk turun ke bawah laut dalam melakukan penelitian di kota Bikini Bottom. Sejauh ini, admin baru mengetahui 3 kegiatan penelitian yang Sandy lakukan di Bikini Bottom. Yang pertama itu adalah penelitian bagaimana cara makhluk laut bertahan hidup dan melakukan survival. Seperti yang diungkapkan pada episode To Save a Squirrel, di mana memperlihatkan Sandy yang menyamar sebagai ikan tua dalam memantau bagaimana cara SpongeBob dan Patrick bertahan hidup di dalam gua. Lalu penelitian tentang tingkat emosional makhluk laut yang ada pada episode The Fish Bowl, di mana memperlihatkan Sandy yang mengawasi penuh seluruh aktivitas yang dilakukan oleh SpongeBob dan Patrick dalam menghitung butiran pasir melalui kamera CCTV. Dan penelitian terakhir adalah riset pengembangan teknologi yang Sandy lakukan dalam menciptakan suatu teknologi terbaru agar kontrak dari rumah pohon Sandy bisa diperpanjang setiap tahunnya. Hal ini juga pernah diungkapkan melalui episode Chimps Ahoy. Oke, mungkin segitu saja penjelasan singkat penyebab kenapa Sandy bisa turun ke bawah laut dan memilih untuk menetap tinggal di sana. Dari beberapa teori yang sudah admin sebutkan tadi, menurutmu teori nomor berapa nih yang paling logis akan kebenarannya? Ayo silakan vote ya pendapatmu. Kalau kalian punya teori lainnya tentang alasan kenapa Sandy turun ke bawah laut, bisa juga komen di bawah ya guys. Barangkali teori yang kalian pikirkan itu menjadi nyata lalu diceritakan pada spin-off terbaru SpongeBob. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.